Para wali ini kan sebenarnya orang yang tidak mau menunjukkan ke rumahnya. Pernah dia naik di atas kapal, terpaksa. Dan di atas kapal itu, pada waktu ditagih dia nggak punya uang. Mana bayarannya? Saya nggak punya uang. Harus bayar. Nggak ada uang. Dipukuli, Pak. Dipukuli dia itu sampai pingsan. Sampai yang ketiga kalinya itu, pas ketiga kalinya, sebelum dia pingsan waktu mau dipukuli, tiba-tiba sepanjang laut itu, ramai itu ikan, dan di setiap mulut ikan itu ada 2 keping dinar. Dia ngambil itu dari keping, 2 keping di salah satu mulut ikan, dia bayar. Sesudah bayar apa? Dia langsung turun ke air, ternyata dia bisa berjalan di atas air, Pak. Itu Malik bin Dinar. Cuma hebatnya apa? Orang bahkan punya karomah begitu aja sampai 3 kali dipukulin, bos. Dia baru keluarkan karomahnya. Beda dengan orang yang ngaku-ngaku punya karomah atau berharap dianggap punya karomah. Ustadz, menarik juga ya kita kalau baca-baca kisah sufi itu, legenda sufi. Selain Hasan Al-Basri itu, siapa lagi yang kira-kira menarik gitu kita ulas? Kalau di sini di masa-masa yang sejaman sama beliau itu ada satu sosok namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Wah, ada hubungan sama uang dinar. Dia kalau uang cepat, ya, dia kalau uang dinar ya. Dia kalau uang cepat, bos. Malik bin Dinar. Pasti kita DJ dinar. Jadi kalau hidup di masa sekarang kayak dia ini Rodi bin transfer. Jadi Malik bin Dinar itu cerita nama Dinar itu memang gelar yang luar biasa. Itu pada waktu ada satu karomah dia yang terlihat publik. Dia, para wali ini kan sebenarnya orang yang tidak mau menunjukkan karomahnya. Pada dasarnya tidak. Menyembunyikan. Karomah ini kan kemuliaan ya. Sebenarnya tidak. Pernah dia naik di atas kapal, terpaksa. Dan di atas kapal itu, pada waktu ditagih dia nggak punya uang. Mana bayarannya? Saya nggak punya uang. Terus nggak punya uang, kenapa naik kapal? Ya, mau menyeberang. Nggak, harus bayar. Nggak ada uang. Dipukuli, Pak. Dipukuli dia itu sampai pingsan. Habis itu setelah siuman ditagih lagi. Nggak ada uang. Dipukuli lagi sampai pingsan. Sampai 3 kali begitu. Coba, udah lebam, dipukuli segala macam. Sampai yang ketiga kalinya itu, pas ketiga kalinya, sebelum dia pingsan waktu mau dipukuli, tiba-tiba sepanjang laut itu, ini kan lagi berhenti kapal ini, sepanjang laut itu naiklah beberapa ikan itu, ramai itu ikan, dan di setiap mulut ikan itu ada 2 keping dinar. Kaget orang, gila, bukan manusia biasa ini. Jadi sepanjang mata memandang itu ikan dengan 2 keping dinar. Malik itu ngambil itu, jadi benar ada uangnya, dinar, ada uangnya. Dia ngambil itu dari keping, 2 keping di salah satu mulut ikan, dia bayar. Sesudah bayar apa? Dia langsung turun ke air, ternyata dia bisa berjalan di atas air, Pak. Itu Malik bin Dinar. Cuma hebatnya apa? Orang bahkan punya karomah begitu aja sampai 3 kali dipukulin, bos. Dia baru keluarkan karomahnya. Beda dengan orang yang ngaku-ngaku punya karomah atau berharap dianggap punya karomah. Parah dia. Berarti ini ya, nama Malik bin Dinar itu memang nama punya cerita. Dia semacam apa ya? Lakop apa? Iya, lakop betul gelar. Oh, bukan memang nama asli ya? Bukan, Malik aslinya. Okay. Kalau nama ada history gitu ya. Ada history. Apa cerita dari Malik bin Dinar yang bisa ini ya, yang menarik juga? Nah, backgroundnya dia itu berbeda dengan sebelumnya. Malik bin Dinar itu apa namanya? Dia ini seorang pemuda yang tampan, kaya, suka suka foya-foya. Kayak gue ya.
Rahman kaya. lengkap, lengkap, lengkap. Abang kayak raya. Kaya, foya-foya. Oh ya, Lengkap. Nah, duniawi banget. dunia. Tapi sisi lain, dia juga itu sangat politis. Jadi pernah itu masjid, dibikinlah masjid, itu masjid besar, dan itu oleh apa namanya, masjid ini semacam ininya lah kelompok penguasa lah. Dan dia pengen banget bisa masuk sebagai pengurus masjid itu. Karena kalau masuk jadi pengurus masjid ini kan berarti masuk giliran apa namanya, pergaulan elitnya lah di situ kan, diceritakan itu. Nah, apa yang dia lakukan? Setiap hari sholat di masjid, di sudut masjid yang sama, biar orang perhatikan dia. Jadi dia sudah paham positioning, branding dia. Iya. Positioning sama di sudut itu lagi, sudut selama satu tahun. Tapi dia setiap pulang foya-foya lagi, ya kan? Bahkan siang foya, malam foya, siang malam foya-foya. Double foya. Double foya. Jadi dia menyebut dirinya, "Uduh, munafik betul saya ini. Di masjid saya ini beribadah biar diperhatikan orang, sesudah itu pulang saya foya-foya." Jadi dia merasa dirinya itu, ada kesadaran itu. Sampai suatu malam, pada waktu lagi party-party, Malik bin Dinar ini kan juga jago main musik kan? Musik. Kecapi. Dia lagi asik main kecapi, orang sudah tidur, dia masih main sendiri. Tiba-tiba terdengar suara dari kecapi. Kata dia, "Malik, apa belum waktunya kau bertobat?" Wih, kagetnya dia minta ampun. Karena suara itu langsung dari keluar kecapi. Larilah dia, ini tengah malam lah. Larilah dia ke masjid, ambil sholat, dan sepanjang malam itu sholat. Untuk pertama kalinya dia itu betul-betul sholat murni karena Allah. Jadi sebelumnya Kan karena pernah diperhatikan, iya, karena ria, karena dinar, iya. karena dinar, betul. Biar duit kan, cari perhatian, bergaul dengan pejabat, ujungnya karena dinar kan. Ini kan kejadian sebelum kejadian yang tadi, yang pertama, pertobatan dia. Itu pertama kalinya dia betul-betul tobat, sholat yang benar, sampai dia bilang, "Ya Allah, bahkan kalaupun saya ditunjuk mengurus masjid, jadi pengurus masjid, saya tidak akan mau." Apa kejadian yang lucu? Pada waktu itu orang datang sholat berjamaah, pengurus masjid itu udah mulai ngeliat ada yang retak-retak. Dan mereka bilang, "Waduh, ini masjid kayaknya harus ada yang ngurusin, ini masjid yang betul-betul standby." Siapa orang yang paling taat di sini? Semua sepakat itu anak muda itu, Malik itu. Itu Malik itu kayaknya dia yang paling taat di sini, dia paling rajin. Cocok kalau dia ini ngurusin masjid. Kelihatan tiap hari rutin Iya, kan? rutin itu. Rutin dia. Iya. Nah, sampai akhirnya itu mereka sekitar 20 orang itu nungguin Malik selesai sholat. Nungguin sholat, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kaget Malik, di belakang ada sekitar 20 orang. Langsung bilang, "Ada apa?" kata dia. Dia ceritalah, "Kami melihat terletak, ini harus diurusin, dan kami sepakat orang yang paling pantas itu Malik." Menangis dia bilang, "Ya Allah, 1 tahun lebih saya beribadah biar dapat perhatian orang-orang ini, tidak diperhatikan. Baru 1 malam ini saya tobat, tidak mau beribadah selain kepadamu. Kau utus mereka justru minta jaga masjid," kata dia kan. Kata dia, "Tidak, saya hanya ingin beribadah kepadamu." Disitulah pertobatan Malik. Bahwa disitulah dia mulai bahwa ibadah ya benar-benar, ibadah ya benar-benar untuk Allah, jangan untuk yang lain gitu loh. Itulah perbuatannya Malik itu. Mungkin waktu itu kalau udah ada sosmed, udah dibikin tim sosmed kan? Sangat mungkin itu sholat, sangat mungkin itu sholat, kamera di depan live sholat. Baru tulis caption, "Tahajud dulu nih." Tahajud dulu nih. Iya. Atau duha, tulis di situ live, duha dong. Iya. Sangat mungkin teriak kan. Tapi benar begitu dia akhirnya karena tertrigger ya. Tertrigger itu yang lagi main musik malam. Hari soal baru kali itu dia karena Allah gitu kan. Tiba-tiba baru semalaman itu justru dapat perhatian. Betul. Itu kan Ya itu mungkin yang ya kalau karena Tuhan ya otomatis dapat semuanya kan gitu.